saudara, berjumpa lagi dengan Altora di Cerita Cerita. Hari ini di studionya Energi Media kedatangan gadis cilik dengan segudang prestasi luar biasa sekali. Tiba-tiba selama ini kita tahu jarang sekali ada gadis cilik berprestasi ada di studionya Energi Media. The one and only Caroline, biasa disapa siapa nama? Ella. Oke, Ella. Jadi hari ini langsung kami bajak dari mamanya dan papanya untuk hadir di studio Energi Media. Kita mau tahu kok bisa sih ada anak kecil tiba-tiba suka tenis. Biasanya kan selama ini anak kecil identik dengan renang, it's okay lah. Tapi tiba-tiba ini tenis, ini raketnya saja sudah besar gitu ya. Oke, Ella, kenapa suka tenis? Karena seru, dapat pengalaman, dapat juga teman-teman dari luar Kendari. Dari semua olahraga kenapa tenis? Kan bisa bulu tangkis, yang biasa sepatu roda. Karena cuman papi yang main tenis. Oh, oke. Berarti dari papi pertama ini? Iya. Papi lihat papi main tiba-tiba senang juga lihat begitu. Kira-kira masih ingat Kak umur berapa dulu pertama kali Ella main tenis? Umur 8. 8 tahun? Iya. Oke, tapi SD di Kendari memang gitu? Iya. Kalau ikut-ikut pertandingan begitu, umur berapa? Umur pernah umur 9. Itu wakili sekolah? Iya. Tapi Ella belajar di komunitas, kayak komunitas apa istilahnya begitu, di kayak perkumpulan begitu. Iya. Ada pelatihnya, ada teman-teman yang lain ada? Ada. Di Kendari di mana kalau latihan biasa? Di lapangan KONI. Lapangan KONI. Iya. Oke. Tapi kalau main sama orang-orang besar begitu? Iya. Biasanya kalau main begitu sekolahnya setelah pulang sekolah atau apa begitu? Setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, oke. Jadi ini kita agak harus cari tahu ini karena namanya juga anak kecil toh. Biasanya kan ini papinya yang dampingin, tapi sekarang kita papinya nggak boleh masuk di kamera. Oke, Ella, pertandingan yang paling berkesan? Apa ya? Main di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Itu siapa yang dilawan? Sekar, Aubrey. Oke, itu dari antar SD atau antar kelompok begitu? Maksudnya? Antar apa istilahnya kalau perkumpulan ini ya? Kalau nasional dia ya? Oke, antar SD begitu? Iya. Wakili sekolahnya? Iya. Oh, luar biasa. Dari SD mana? Dari SD Kingdom Academy. Woi, tepuk tangan untuk sekolahnya, luar biasa. Oke, Kingdom Academy itu berarti yang di sini ya? Yang di THR ya? Wah, luar biasa. Oke, waktu bertanding itu yang dilawan ini memang semuanya pintar-pintar? Iya. Kalau Ella dapat juara berapa dulu? Waktu pertama belum. Belum dapat dulu? Belum. Masih, terus habis itu tanding lagi? Iya. Sampai akhirnya dapat juara berapa? Dapat juara di Makassar. Di Makassar? Juara 2 Singal. Oke, habis Makassar di mana lagi biasa dapat juara? Jakarta. Makassar dengan Jakarta. Iya. Oke. Kalau boleh tahu ini di studio ini ada papi dan maminya, tapi kita by suara saja. Itu yang temani siapa? Ada pelatihnya ya? Saya sendiri. Wah, pelatihnya papinya sendiri ternyata. Luar biasa. Siapa yang Ella idolakan kalau petenis yang sudah terkenal? Banyak. Mau jadi siapa kira-kira? Siapa yang Ella tahu? Petenis yang Ella tahu? Banyak. Siapa? Sebut satu. Naomi Osaka itu yang kalahkan Serena Williams ya. Kalau yang Indonesia ada kah? Siapa dulu? Ardila yang baru-baru ini didiskualifikasi gara-gara temannya dia pukul, dia kena yang ambil bola. Di Wimbledon ya. Oke, berikutnya Ella. Habis ini mau lanjut kemana lagi sekolahnya? Rencananya? Kemana? Yang bisa mendukung Ella. Apakah papinya ada yang tertarik dari pelatih nasional yang melihat Ella? Sudah banyak sih. Sudah banyak yang tertarik. Oke, tapi Ella sekolahmu udah terganggu gitu? Enggak gitu. Tapi sekolahmu udah dukung toh? Iya. Orang tua saya dukung, apalagi sekolahnya harus dukung. Oke, pengalaman bertanding Ella kalau di Makassar begitu dibantu dari sekolah atau biaya sendiri? Biaya sendiri. Biaya sendiri. Ya. Wow, luar biasa ya, namanya juga orang tua kalau sudah ingin sekali lihat anaknya berkembang itu luar biasa ya. Setotal itu.
Selain tenis, apa olahraga yang disukai Ella? Renang. Renang? Ya. Mengikut lomba lagi? Iya. Di mana? O2SN. O2SN itu olimpiade antar sekolah juga ya? Iya. Di mana pertandingannya rencana? Kayaknya di KONI. Di KONI sini ya? Oke, seleksinya nanti di KONI, tapi nanti pasti karena OS2SN itu berarti nanti tingkatnya nasional juga, toh? Iya. Habis itu, kalau pertandingan-pertandingan begitu, kalau tenis belum ada di OE2SN-nya? Dulu ada, tapi sekarang nggak ada. Tinggal renang saja? Iya. Oke, selain renang apa lagi? Nggak ada. Nah, yang pokoknya yang mau diikuti hanya dua, kalau tidak renang, tenis. Iya. Karena tenis tidak ada, akhirnya pilih renang. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Ella, luar biasa. Kita jarang ini ketemu anak kecil begini dengan prestasi yang luar biasa, tapi mau bicara depan kamera gitu loh. Oke, Ella, pertanyaan berikutnya. Kira-kira kalau ada pelatih yang panggil Ella pindah dari Kendari, menetap di Jakarta misalnya, mau atau tidak? Mau. Harus mau, karena kalau dipanggil sama pelatih dari luar itu artinya itu bisa menunjang Ella supaya lebih berprestasi lagi. Iya toh? Ya. Siapa tahu nanti ketemu dengan Nardila toh? Tiba-tiba nanti di Wimbledon ketemu Osaka. Wah, kenapa tidak? Oke. Apalagi ini saya habis pertanyaan begini. Apalagi nih, saya cari-cari dulu. Oke. Kalau perenang, siapa yang difavoritkan? Belum ada. Kalau renang kan masih ini. Oke. Ella, kenapa ini memang style untuk tenis atau renang? Tenis. Tenis, ya. Nggak suka kalau pakai yang olahraga begitu, yang jaket apa semuanya. Memang sudah biasa. Saya dapat bocoran katanya sama Mami suka pakaian tenis memang. Apakah gara-gara itu akhirnya suka tenis? Oke. Ella habis ini mau kemana setelah dari studio ini? Ke kolam renang. Ke kolam renang, mau latihan lagi ya, latihan terus. Oke, kalau papinya dan maminya sejauh ini Ella kalau di sekolah kira-kira balance kah? Kalau misalnya pendidikannya sama kegiatan ekstrakurikulernya, kan ini bisa kategori ekstrakurikuler ya, dibanding sama kegiatan di sekolah itu terganggu atau tidak? Atau pengaturannya bagaimana? Dapat izin dari sekolah nggak ya? Untuk yang kelompok Ella kan sekarang itu masuk di kelompok 8 sampai 10 tahun. Iya. Mungkin tahun depan dia itu masuk kelompok 10 sampai 12. Untuk peringkat yang 8 sampai 10 tahun itu kan dia sudah dapat peringkat 7 nasional. Secara keseluruhan di Indonesia. Nah, dia sekarang sudah mulai beranjak ke 10-12. Memang untuk saat ini sih sekolah masih mensupport, dan juga keseimbangan antara belajar dengan tenisnya itu masih dapat. Karena memang untuk ukuran umur segini kan jam latihannya masih hanya targetnya 12 jam dalam seminggu. Tetapi nanti umur 12 tahun ke atas semakin intens lagi. Dan memang akan mempertimbangkan sekolahnya. Dan kebanyakan memang kalau anak-anak atlet itu yang 14 tahun ke atas memang kebanyakan homeschooling. Iya sih. Makanya kalau saya mumpung jarang ini olahraga, kan tenis ini kan tiba-tiba langsung terkenal ini ya lah. Saya saja tidak tahu itu tenis seperti apa hitungannya. Saya nonton TV gara-gara Raffi Ahmad, Nagita Slavina tiba-tiba main tenis. Akhirnya orang Kendari semua, main tenis nih semua ini. Kalau latihan di Kendari selain di KONI di mana lagi? Di Korem atau di Polda. Oh, di Korem. Oh, di Korem ada lapangan tenis ya. Kalau yang di DPRD pernah main juga? Pernah. Siapa-siapa yang di Kendari yang Ella tahu orang-orang besar yang ini? Karena saya lihat belum ada nih yang kita lihat yang petenis yang terkenal begitu selain Ella. Yang umur 14 ya. 14 ke atas. Orang tua ada juga yang main? Ada. Kenal ASR? Kenal lah. Nah, soalnya tiba-tiba dia rajin sekali main tenis. Kan pernah satu kali saya lihat sama anak kecil juga main. Kayaknya Ella juga sama-sama itu deh di lapangan Korem. Tuh, pertanyaan berikutnya ini yang paling ditunggu-tunggu sama orang Kendari nih, karena kemarin sempat ke RRI saya lihat, hari ini kami tarik ke Energi Media. Prestasinya Ella yang pernah Ella ingat, juaranya pernah tanding di mana saja? Panglima itu di Jakarta. Di Jakarta juara 2. Juara 2. Terus lagi di tenis reputation yang di Semarang juara 1. Semarang juara 1. Kalau yang di Makassar? Yang di Makassar juara 2. Apalagi yang diingat? Saja. Yang Jakarta tadi juara 1 pernah? Pernah ya? AFR, luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk Ella dong.
Luar biasa nih prestasinya ini. Luar biasa. Tiba-tiba kita lihat Ella tenis cilik. Wah, si paling tenis istilahnya ya. Oke, mudah-mudahan Ella ini makin berprestasi lagi ya. Iya. Targetnya di kejuaraan di Indonesia apa yang mau diikuti? Di Indonesia ada. Papanya boleh dibantu kejuaraan apa yang terkenal kalau di Indonesia kalau tenis? Yang ITF itu. Jadi ada pertandingan di Indonesia yang ITF itu nanti targetnya untuk 16 tahun itu untuk internasional. Itu untuk mendapatkan ranking internasional kita harus kumpul poin di ITF itu. Semua negara biasanya datang di. Dan itu targetnya nanti ke depan harus masuk di ITF. Harus masuk di ITF. Luar biasa. Oke, saya masih kurang ini. Di Porda itu tenis masuk nggak sih? Masuk. Ya. Harus ikut ya. Wakili Kota Kendari untuk Porda dulu nih, sambil kumpul-kumpul poin untuk di ITF nanti harus go nasional lah. Bisa jadi atlet profesional ya, makin profesional nasional, wakili Indonesia di beberapa ajang. Bisa ada di SEA Games tuh. Habis itu di PON, kalau PON antar provinsi, SEA Games wakili negara. Kalau perlu tembus Wimbledon lah ya. Amin. Oke, Ella, apa yang bikin apa yang sulit kalau main tenis itu? Kadang lawannya ulet atau dikasih lari-lari. Latihan fisik ikuti, beratkah latihan fisiknya kalau tenis itu? Berat. Kalau itu raketnya berapa besar? Berapa beratnya dia? Berapa? 240. Tapi kalau untuk anak-anak ada juga memang spesial atau sama dengan raket dewasa? Ada yang beda. Beda ya? Bolanya sama. Bolanya yang sama, ya. Raketnya yang berbeda. Oke. Kalau lapangannya anak kecil dengan orang besar sama? Sama mah. Bohama. Jadi Ella ini lari-lari di pontang-panting ini luar biasa. Kalau di Jakarta siapa lawan yang paling berat? Aubrey sama Jacqueline sama Rosalind. Itu yang dikalahkan. Kalau di Makassar siapa yang paling berat lawannya? Cuman Aubrey. Oh, berarti baku ikut lagi nih, ikut di Makassar, ikut juga di Jakarta. Memang seperti itu ya? Nasional ya? Jadi semua daerah boleh ikut ya? Luar biasa. Oke, apa nanti harapannya ke depan Ella? Bisa ikut Australian Open. Australian Open, luar biasa dari semua negara. Ella, kenapa Australia? Karena bagus. Bagus ya, jalan-jalan ke Sydney ya. Luar biasa ya lah, dari semua yang dia ingin ikuti Australia Open berarti tapi kan itu nggak mesti bawa negara kan ya, itu profesional kan. Ada klubnya nanti yang akan diikuti. Siapa tahu ada pelatih yang tertarik untuk kontrak Ella. Let's go. Amin. Oke, kita doakan Ella makin sukses karirnya di tenis, di renang maupun juga di sekolah ya. Jangan lupa belajar terus. Oke. Terima kasih sudah mampir di Studio Energi Media. Kita berjumpa dengan Ella nanti di Australian Open. Amin. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.